Pertama-tama, siapkan 2 buah gelas kosong, cuka dapur, dan sendok. Kedua, masukkan 2 sendok cuka dapur ke dalam gelas 1 dan gelas 2. Ketiga, ambil air mineral, lalu tuangkan ke dalam gelas 1 dan gelas kedua dengan perbandingan yang sama. Keempat, masukkan cangkang telur halus ke gelas 1. Lalu masukkan cangkang telur kasar ke gelas 2. Kelima, hidupkan stopwatch selama 5 menit dan lihatlah reaksinya. Dari percobaan ini, kita bisa lihat bahwa cangkang telur halus lebih cepat bereaksi daripada cangkang telur kasar. Pertama-tama siapkan 2 botol kosong, sendok, dan cuka. Tuangkan masing-masing 2 sendok cuka ke dalam botol. Siapkan 2 balon baking powder dan sendok. Masukkan baking powder ke dalam balon. Masing-masing balon diisi 1 sendok baking powder dan setengah sendok baking powder. Rekatkan ujung balon ke botol. Lalu tuangkan baking powder secara bersamaan dan lihat hasilnya. Bisa dilihat balon botol 1 ukurannya lebih besar dari botol 2. Langkah pertama, siapkan 2 buah gelas. Langkah kedua, siapkan air dingin dan masukkan pada gelas yang pertama. Langkah ketiga, siapkan air hangat dan masukkan pada gelas yang kedua. Langkah keempat, ambil cuka dan sendok. Setelah itu, masukkan cuka pada setiap gelas sebanyak 4 sendok. Langkah kelima, ambil cangkang telur yang halus dan masukkan pada setiap gelas.
Setelah itu kita tunggu selama 5 menit pada stopwatch. Dapat dilihat bahwa air panas lebih cepat bereaksi dibandingkan dengan air dingin. Masukkan 50 ml pemutih ke dalam gelas 1 dan gelas 3. Lalu masukkan 50 ml cuka dapur ke dalam gelas 2 dan gelas 3. Aduk campuran cuka dapur dan pemutih yang ada di dalam gelas 3 hingga tercampur rata. Masukkan masing-masing 1 buah jarum ke dalam gelas. Lalu tunggu dan amati setiap reaksi yang terjadi. Setelah 18 menit pengamatan, gelas 1 belum terjadi reaksi apapun. Gelas 2 belum. Gelas 3 sudah ada reaksi. Setelah 25 menit, gelas 1 masih belum terjadi reaksi, gelas 2 belum, gelas 3 sudah terjadi reaksi dan semakin cepat. Setelah 30 menit, gelas 1 belum terjadi reaksi, gelas 2 belum terjadi reaksi, dan gelas 3 sudah terjadi reaksi. Dari video percobaan yang telah dilakukan, saya akan beri kesimpulannya. Percobaan pertama yaitu luas permukaan. Kesimpulannya adalah luas permukaan dapat mempengaruhi laju reaksi, karena semakin besar luas permukaan bidang sentuh, maka semakin besar kemungkinan partikel untuk saling bertumbukan, sehingga laju reaksinya semakin naik, begitu pula sebaliknya. Percobaan kedua yaitu konsentrasi. Dari percobaan yang dilakukan, campuran cuka dan baking powder menghasilkan gas CO2. Perbedaan jumlah baking powder mempengaruhi pengembangan balon. Semakin banyak baking powder, semakin sering terjadi tumbukan, sehingga semakin besar konsentrasi suatu larutan, semakin cepat laju reaksi yang dihasilkan. Percobaan ketiga yaitu suhu. Suhu juga berperan dalam mempengaruhi laju reaksi. Apabila pada suatu reaksi yang berlangsung dinaikkan, maka menyebabkan partikel semakin aktif bergerak, sehingga tumbukan yang terjadi semakin sering menyebabkan laju reaksi semakin besar. Percobaan keempat atau yang terakhir adalah katalis. Diketahui, katalis mempengaruhi laju cepat reaksi. Di percobaan kali ini terbukti bahwa reaksi yang paling cepat terjadi adalah campuran pemutih dan cuka dapur, sehingga campuran tersebut merupakan katalisator yang baik. Ya, segitu saja kesimpulan dari saya. Terima kasih.